Sedikit sejarah sebelum saya kepada intinya. Bu, motivasi buat ibu dan buat bapak, khususnya buat para pemuda. Saya dulu sebelum jadi penceramah, sebelum jadi ustadz kata masyarakat, saya nggak ngaku ustadz pak, tapi dipanggil ustadz sama masyarakat. Alhamdulillah. Saya sebelum nikah bu sama seperti pemuda, main bola hobi, pacaran, apalagi kalau nggak disebut nggak doyan kita repot ntar. Betul. Setelah nikah saya janji bu, saya niat dalam hati, ya Allah, perjalanan saya umur yang begitu singkat, sebentar lagi menuju kematian, tapi saya ikhlas ridho kalau ibu yang duluan, saya belakangan. Oh bu, enggak. Saya minta bu sama Allah sebelum nikah, setelah nikah saya ingin hidup benar. Alhamdulillah saya punya dasar agama bu, pernah pesantren, walaupun kerjaannya cuma masak, ngerokan kerak di Nakastrol. Kerjaannya bu, alhamdulillah. Saya bermunajat sama Allah, setelah nikah saya ingin jadi penceramah, walaupun dulu saya suka ceramah ketika zaman sekolah. Tapi kalau pakai logika pak, kira-kira siapa yang manggil ceramah kalau orang nggak tahu saya suka ceramah? Betul? Betul bu. Saya konsultasi sama orang tua, konsultasi sama guru. Punten ini sebatas motivasi buat bapak ibu khususnya anak muda. Saya konsultasi sama orang tua, pak, gimana supaya caranya saya bisa ceramah, orang-orang bisa manggil saya ceramah? Kirain mau dikasih wiridan sama guru. Apa nasihat guru? Apa nasihat orang tua? Nah, istiqomah kamu dalam tahajud, istiqomah kamu dalam duha, perbanyak baca Al-Quran, nggak usah mengharap kepada manusia, minta kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah bu. Zikir engkau kepada aku, ingat engkau kepada aku, dekat engkau kepada aku pun akan dekat dengan engkau, aku pun akan ingat kepada engkau, kata Allah. Washkuruli wala takfurun, tapi ingat bersyukur dan jangan pernah mengkufuri nikmat Allah. Betul. Saya jalankan tuh tahajud sehari, 2 hari, 3 hari, tahajud duha saya istiqomah. Padahal dulunya saya bangun malam cuma nonton Liga Champion doang. Tapi sekarang alhamdulillah dapat nasihat, saya sholat tahajud bu. 3 hari seminggu belum ada panggilan ceramah. Naluri manusia frustasi, naluri manusia putus asa, naluri manusia saya udah gak percaya lagi bisa penceramah. Tapi apa? Ada istri yang menyemangati. Terus beb, pengantin baru, sewahnya di pelototan kuning ini di panas sieun. Lamun melototan bapak-bapak kuring sieun. Ibu-ibu mau disompong ge melototan keneh wae. Bogoh lain bu, kuring atau bogoh maaf. Nggak ngerti ya? Ada terjemahnya di bawah bu. 1 minggu saya tahajud belum ada panggilan, nyampe bengkak nih mata. Asli bu, pak, nyampe sakit nih mata merah. 1 minggu lebih mau ke 2 minggu. Dalam sholat tahajud biasanya 4 rakaat saya tambah jadi 6. Duha tadinya 4 rakaat saya tambah 6. Waqiah tadinya 1 balik saya tambah jadi 2 balik. Subhanallah bu, betul kata Allah, ingat kepadaku, aku akan ingat kepada engkau. Terus minta, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti minta kepada Allah. Apa yang terjadi? Ketika saya selesai mengaji surat Waqiah yang kedua balik, tanpa terasa, tanpa saya sadari, air mata saya jatuh kepada Al-Quran bu. Ini kisah nyata yang saya alami. Saya nangis dalam hati ketika ngaji. Ya Allah, kalau memang dakwah bukan jalan saya untuk menafkahi anak dan istri saya, tolong berikan petunjuk jalan saya untuk menafkahi mereka, tapi jalan yang halal dan rezeki yang halal. Tanpa terasa air mata bu jatuh ke Al-Quran.
Ketika saya selesai Quran ditutup, saya simpan di lemari, handphone saya bunyi, kebetulan pada saat itu nada deringnya, sakitnya tuh di sini. Zaman dulu sebelum jadi ustadz tuh. Siapa yang nelfon? Assalamualaikum. Telepon. Pak Ustadz, maaf, ini sama Ki Jakarawit. Iya betul. Hari Minggu adik saya nikahan. Tolong Pak Ustadz datang ke tempat saya. Kaget saya, Bu. Ibu juga kaget tuh barusan. Istri saya kaget. Sedikit nggak percaya, Pak. Saya nanya ke orang itu, maaf, Bapak tahu nomor saya dari siapa? Bapak tahu saya dari siapa? Orang itu menjawabnya, Bu, saya lagi bengong, saya lagi bingung, saya lagi bimbang, lagi gegana, gelisah kalau merana. Usus. Tiba-tiba ada orang lewat, Pak. Ini subhanallah, ini kisah nyata yang saya alami sebelum saya seperti ini. Ada orang tiba-tiba lewat, bertanya, Kang, kerbingungnya. Tiba-tiba orang itu nanya seperti itu, Bu. Iya, cari penceramah ya. Iya, kok tahu? Saya tahu. Kata orang itu, kalau Bapak mau cari penceramah, muda, ganteng, cuman gak kayak Aliandro, tapi mirip Ki Kusumo katanya. Nih nomor handphonenya. Menggelegar tuh nomor handphone saya, Bu. Sampai pada suatu hari ketemuan sama saya di rumah, subhanallah saya kaget, nangis saya sama istri. Orang itu, Bu, Pak, meluk. Ketika datang ke rumah saya meluk sampai dia maksa. Saya sering melihat Ustadz datang ke kampung saya. Saya sering melihat Ustadz jalan ke kampung saya. Jujur, kakak kayak Ustadz dibentak. Saya nggak pernah, jangankan ke kampungnya, orangnya pun saya baru lihat, Bu. Yuk kita pikir pakai logika, kira-kira masuk akal nggak, Pak? Masuk akal nggak, Bu? Tapi kalau saya bilang itu adalah pertolongan dari Allah, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Jangan pernah berhenti minta sama Allah. Jangan pernah berhenti dekat dengan Allah. Kalaupun toh tidak dikabulkan hari ini, siapa tahu esok lusa dan seterusnya Allah mengabulkan.